Oke guys, balik lagi di my channel Isman Leandro Official ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas masalah Panicful ya, checker Panicful untuk iPhone versi bebas ya, dari iPhone 6 hingga iPhone sekarang, iPhone terbaru 17. Jadi buat teman-teman kemarin masih banyak yang sampai entry atau WA aku pribadi ataupun mengirim lewat Gmail ya, lewat email tentang pengecekan Panicful, padahal sebelumnya sudah cukup jelas ya, tetapi di video kali ini biar buat teman-teman gak kebingungan, agar lebih jelas lagi informasi saya sebelumnya ya. Di video saya yang satu ini kalian bisa lihat ini iPhone Panicful ini ada 16.000 viewers ya buat teman-teman yang menonton kemarin. Dan kalian bisa lihat ini untuk menjawab pertanyaan kalian itu aku mohon maaf sekali karena nggak bisa balas satu persatu ya. Nah, sini banyak yang bertanya tentang iPhone-nya ya yang mengalami Panicful ya, kode Panicful ya. Nah, untuk video kali ini aku akan perjelas kembali biar teman-teman tuh nggak kebingungan ya. Ada yang bilang juga bahwa di situs Panicful itu udah nggak bisa lagi pakai free ya, padahal masih bisa ya teman-teman. Kalian aja yang nggak mau ngulik-ngulik ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara video kali ini kita akan ngebahas dua trik cara mengecek Panicful ya teman-teman, biar kalian tuh nggak langsung bawa ke tempat servis dan ujung-ujungnya membutuhkan biaya yang mahal ya. Padahal kalau kalian itu bisa ngotak-ngatik sendiri, harusnya kalian tuh nggak perlu mengeluarkan modal yang mahal ya, karena untuk sensor-sensor itu murah sekali ya kalau kita tahu apa problemnya. Dan fleksibel sensor itu banyak macam ya teman-teman, ada fleksibel sensor baterai atau charging ya, dan fleksibel kamera juga, dan banyak macam sekali. Dan itu jika bermasalah teman-teman akan mengalami yang namanya kode Panicful ya. Itulah bedanya pengguna iPhone dengan Android ya. Kalau Android, kalau fleksibelnya bermasalah dia nggak mengalami mati-mati ya, atau Panicful kayak di iPhone yang hidup mati sampai nggak bisa digunakan ya untuk handphonenya ya, untuk iPhone-nya ya. Sedangkan untuk Android itu nggak jadi masalah, paling nggak dia nggak bisa kita gunakan tetapi handphone masih tetap nyala normal ya, perbedaannya di situ. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini, nanti akan ngebahas masalah tutorial dan tentang era transisi modern juga ya teman-teman, karena kita akan belajar juga tentang cara penggunaan AI dan codingan dan banyak macam lah, tentang intinya ini tempatnya kita belajar bareng ya teman-teman. Oke, baik, langsung tanpa banyak bacot kita langsung ke tutorialnya. Oke guys, kita bakar rokok dulu sebelum aku lanjut ke pembahasannya ya. Sebentar ya teman-teman. Biar aku tambah fresh ngejelasin buat teman-teman ya, biar kalian nggak salah paham. Aku bakar rokok dulu ya. Oke, langsung aja kita ke menjawab dari semua pertanyaan teman-teman. Ini masih banyak sekali ini, sampai ada yang email aku. Jadi langsung aja kita masuk ke Google ya. Wajib gunakan laptop ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak punya laptop, pinjam dulu, atau nggak kalian ke warnet, nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kalian bisa ngecek handphone kalian, ketimbang kalian langsung bawa ke tempat servis dan harganya lumayan ya untuk harganya ya. Kalau servis iPhone itu nggak ada yang murah ya teman-teman, beda sama Android ya yang cuma 100-200 itu udah bisa kalian udah handphonenya udah betul kembali ya. Sedangkan untuk iPhone ini kalau kalian nggak jeli, kalian bisa dibohongin ya teman-teman, apalagi kalian sudah masuk ke tokonya spare part asli iPhone iBox ya, itu harganya tuh mahal banget ya teman-teman. Oke, kalian siapkan dulu laptop kalian dan colokin dulu ke TreeTools, kalian, dan ambil kode Panicfulnya, download ya, kalian download saja. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya. Nah, di sini kebetulan aku nggak buatin cara untuk download TreeTools-nya lagi ya, kode Panicfulnya lagi ya teman-teman, karena kalau kalian mau nonton di cara downloadnya, kalian bisa tonton dulu di video aku sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat ya di ini ya, di apa namanya, di video aku sebelumnya. Nanti aku tambahkan tautan di deskripsi ya untuk kalian yang mau belajar cara download kode Panicfulnya.
atau enggak kalian bisa download langsung dari iPhone kalian kalau iPhone kalian itu masih sempat kalian download ya. Kalau sebelum mati dia masih bisa sempat di download, tapi kebanyakan kalau udah panic fullnya parah itu iPhone cuma bertahan 2 menit aja terus dia langsung mati lagi ya teman-teman. Jadi nggak aku saranin kalian download lewat handphone karena itu nggak kesempat ya teman-teman. Kita mau download handphone udah mati dulu ya. Mendingan caranya kalian install dulu TrueTools, karena pengguna iPhone itu wajib sekali memiliki instalasi Panic Full ya, TrueTools ya maksud saya ya, TrueTools. Jadi kalian download dan install dulu ke laptop kalian. Nanti link deskripsi instalasi TrueTools aku tambahkan di deskripsi, kalian bisa cek di sana ya. Oke, tanpa banyak bacot, aku nggak mau habisin waktu untuk memperjelas itu ya teman-teman. Jadi kita langsung ke inti poin dari pembahasan ini untuk memperjelas teman-teman agar pengecekannya tuh jelas ya dan sampai ke pemahaman kalian ya. Dan intinya kalian paham dengan kondisi penyakitnya iPhone kalian ya. Oke, nah di sini kita langsung buka saja. Mana nih ini ya tadi ya, sebentar. Nah di sini. Oke, aku tutup dulu ya. Oke, nah di sini ada dua macam ya teman-teman. Kalian bisa buka yang namanya situs panicfull.com index ini ya. Nah teman-teman ada yang bilang juga, yang komentar di video saya, bahwa nggak bisa free lagi. Padahal masih bisa ya teman-teman. Setidaknya ini masih bisa dan sangat bisa ya teman-teman. Jadi udah aku siapin ini kodenya, kode contoh panic fullnya. Nah di sini ya kode panic full. Caranya bagaimana? Dan ini kalian di sini kan kalian nggak perlu login ya teman. Tapi kalau kalian mau login juga lebih bagus ya. Tetapi aku nggak perlu login ya karena ini aku nggak berbayar lagi ya, karena aku udah lama nggak servis iPhone. Oke. Kalian bisa pilih di sini di menunya, di bagian menu titik 3 pojok ini sebelah kiri, kalian bisa analisis Panic Full ya, kalian klik saja di sini. Lalu sebentar, ini memang agak lambat ya kalau untuk pembukaan situs Panic Full ini ya. Nah setelah itu kalian tinggal select aja seperti biasanya, cari kode kalian. Ingat download teks kode Panic Full kalian itu bisa berformat TXT dan berformat IPSW ya, sama aja ya teman-teman, bisa kalian gunakan semua. Nah di sini kebetulan formatnya TXT ya, teks dokumen dari Notepad. Nah contohnya seperti ini kodenya jika kalian buka di Notepad. Oke, kalian bisa juga buka di Notepad, Ctrl A Ctrl C, tinggal paste, atau kita langsung kayak tadi ya, tinggal klik aja 2 kali dia udah otomatis masuk dan langsung terbuka di menunya ya teman-teman. Nah setelah itu kalian tinggal klik analyze aja ya teman-teman, analyze. Kita tunggu nanti dia akan memproses. Nah jika seperti ini, nah dia akan muncul seperti ini nih. Nah di sini buat teman-teman yang masih bingung, biasanya tuh kalian mentok di sini kan, disuruh subscribe pro, berlangganan pro seperti ini ya. Nah fitur panik ini hanya tersedia untuk pelanggan versi pro. Nah di sini kalian abaikan saja ya teman-teman, kalian nggak perlu untuk pro ya. Ini cukup kita ambil poinnya saja, cukup untuk free saja ya teman-teman, masih bisa. Nah ini udah kedetek model perangkat iPhone 16 Pro OS 26 ini bla 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 ya, tanggal log 2026/01/17 ya, seperti itu ya. Tinggal kalian klik di bawah ini ya teman-teman, lihat contoh diagnostis lengkap di sini. Nah kalian klik aja di sini, otomatis dia akan membuka tab baru ya. Nah di sini kan udah kedetek nih. Nah ini udah kedetek. Nah inilah penyakitnya ya teman-teman. Nah di sini, nah poinnya tuh di sini components involved ya teman-teman. Artinya komponen yang terbaca di versi free ya. Kalau kalian mau detail lagi, kalian bisa ambil yang pro-nya ya teman-teman, biar lebih detail, lebih jelas. Dan aku nggak bisa bantu teman-teman karena versi pro aku juga udah nggak ada lagi ya, udah mati ya. Jadi kalian kalau mau lengkapnya pakai versi pro, dan kalau nggak yang jelas penyakitnya yang detailnya ya bisa pakai free aja. Ini udah kedetek ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Kalau yang pro itu dia udah lengkap sama penanganannya ya teman-teman, apa yang harus kita ganti. Nah jika kalian bingung karena ini nggak bisa kita ini ya, kita Indonesia kan, kalian bisa screenshot gambarnya ya. Ini aku ambil screenshotnya. Oke, kita download. Sampai di sini aja.
Nah, setelah itu aku save ya teman-teman. Aku save di sini. Oke, kita silang. Nah, kita masuk ke Google terjemahan ya. Jika kalian bisa berbahasa Inggris silahkan. Oh, no. Ini udah bisa ini ya. Tadi aku pakai yang Google terjemahan langsung dari Chrome-nya, udah terbuka. Nah, di sini udah ada bacanya ya teman-teman. Komponen yang terlibat. Nah, ini masalahnya ya teman-teman. Jadi intinya jalur identifikasi baterai SWI 12C SMC ya, atau jalur identifikasi baterai sirkuit pengisian daya baterai dan bus 12 SMC ya. Jadi di sini nih kesalahannya biasanya baterai tidak terdeteksi oleh sensor. Kesalahan biasanya terkait dengan baterai yang terdeteksi dan teridentifikasi dengan benar oleh bus SWI. Nah, ini poinnya biasanya tuh konektor sirkuit ya, konektor pada apa namanya colokannya ya, fleksibel untuk chargingnya ya teman-teman. Nah, itu harganya biasanya kalau untuk iPhone 13 yang pernah aku ganti ya, iPhone 13 Pro itu kurang lebih seharga 100 ribuan ya, nggak sampai 200 ribuan untuk fleksibel chargingnya. Kalian bisa ganti sendiri ya, ada caranya di video aku sebelumnya, cara aku bongkar pasang iPhone full ya teman-teman. Jadi kalian bisa pelajari. Jadi kalau memang kalian takut, kalian bisa beli itu alatnya dan kalian bawa ke tempat servisan agar lebih murah ya untuk biayanya ya. Kalau teman-teman langsung bawa ke tempat servis itu bisa kalian habis 400 sampai 500-an ya. Hanya mengganti itu saja. Mendingan kalian beli di toko online atau kalian bisa konfirmasi ke saya serinya apa. Lalu aku sediakan link buat teman-teman ya, tinggal komen aja. Kalau seperti itu saya mau ya bantu teman ya, bantu teman-teman ya. Tetapi kalau untuk ngecek ulang itu aku nggak perlu bantuin teman ya, karena kalian juga bisa cek sendiri ya, seperti itu ya. Oke, nah cara kedua bagaimana? Nah, ini cara pertama udah solve it ya, udah jelas ya bahwa versi free di situs panicfull.com itu bisa kita gunakan ya. Sampai sekarang dari video aku sebelumnya di tahun 2025 sampai sekarang masih bisa digunakan di versi free ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke cara kedua ya teman-teman. Nah, kalian manfaatkan ChatGPT ya atau Gemini AI, bebas ya, intinya LLM AI, karena kita di sekarang ini kan AI itu serba bisa ya teman-teman, jadi kita nggak perlu bingung-bingung. Caranya bagaimana? Kalian bisa buka, kalian copy di sini, copy, lalu kita buka obrolan baru ya. Aku gunakan ChatGPT ya teman-teman. Nah, kita tinggal prompt aja ya. AI kamu saya percayakan sebagai ahli IT, ahli di bidang servis iPhone ya, servis iPhone. Nah, ini poin pentingnya ya teman-teman. Promptnya jangan lupa kita buat AI-nya jago atau menjadi seseorang yang ahli di dalam bidang servis iPhone ya. Ini poin utamanya ya teman-teman. Bantu saya untuk cek analisis kode panicfull ini. Jawab poin, jangan jawab poin saja. Kesimpulan kesalahan yang terjadi pada iPhone saya ya. Oke, tinggal kalian paste aja titik 2, pastekan seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah kalian bisa enter, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia udah kasih ini ya teman-teman, udah kasih cara. Nah, ini kan hampir sama dengan hasil di sini tadi ya teman-teman, SMI 12C SMC ya, jalur identifikasi baterai ya teman-teman. Nah, nggak ada bedanya ya teman-teman, dia juga bisa cek bukti dari log SMA Panic Alert SMC BSC failure sensor. Aduh, aku bingung bacanya ya teman-teman. Thermal power relates ya, ini 100% hardware bukan software ya. Jadi enaknya kalau kita menggunakan ChatGPT sama aja, di sini juga lebih enak ya teman-teman. Tapi kalau kalian versi Pro, karena kalian akan dijelaskan di bagian sini ini nih, diperjelas secara lengkap cara perbaikan. Nah, seperti ini ya, cara perbaikannya bagaimana itu kalau kita menggunakan versi Pro di panicfull.com ya teman-teman.
Tapi kalau kita nggak ada versi Pro-nya, kita bisa manfaatkan AI seperti ini ya. Nah, dia juga memberi alasan sebab dan bagaimana cara kita penanganannya atau memperbaikinya ya teman-teman. Nah, ini dia udah memperjelas urutan dari paling sering ke paling jarang ya. Sensor suhu, termol, sensor tidak terbaca, nah flex sensor rusak ya. Artinya ini jelas fleksibel sensor charging yang bermasalah ya teman-teman, IC CMC ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ujung-ujungnya baterai itu nggak bisa kita colok cas, dan ada juga di saat kita ngecas itu handphonenya mati ya teman-teman, dari kasus panic full seperti ini. Oke, kesimpulan akhir sangat singkat, iPhone kamu mengalami kernel panic akibat kegagalan SMC membaca sensor hardware sensor jalur MC, harus diperbaiki secara hardware bukan software. Nah, ini ya tindakan servisnya udah disarankan mereka, udah disarankan AI, ganti flex sensor, fleksibel bawah atau baterai flex. Jadi satu-satu ya teman-teman, tapi ini jelas fleksibel sensor di chargingnya ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini untuk kasus panic full yang ini ya teman-teman, ini berbeda ya teman-teman, jangan diturutkan kalian ganti ini karena setiap kode panic full pada iPhone kalian dan aku itu berbeda ya teman-teman, semua kita nggak tahu, makanya harus dicek dulu panic lock-nya ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman, cukup jelas penjelasan kayak saya pada kali ini ya teman-teman, bahwa pengecekan panic full bisa kita terapkan secara mandiri ya, dengan cara menggunakan AI maupun situs panicfull.com ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman yang pengen bertanya juga silahkan, tetapi jangan suruh aku mengecek ya teman-teman, karena aku nggak ada waktu untuk ngecek kode kalian ya. Kalian bisa pelajari, sudah saya jelaskan dari awal sampai hingga akhir, dan sudah saya sediakan juga cara-cara pengecekannya bagaimana. Nah, sesimpel itu ya teman-teman, harusnya kalian udah paham ya teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Buat teman-teman yang masih baru bergabung, silahkan like dan subscribe, dan kedepannya kita akan ngebahas masalah iPhone lagi dan tentang masalah AI ya untuk vibe coding. Oke, thank you, see you again, selamat malam.